Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, bertemu lagi dengan saya yakni Zainul Lail atau Zainul Cece. Semoga para pendengar dimanapun Anda berada, para pemirsa dimanapun Anda berada, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini atau pada sore kali ini, mari kita ngaji kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan bisa kita amalkan kehidupan kita sehari-harinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya, sekarang masih hari Lebaran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan daripada ibadah-ibadah di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala terima amal ibadah kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yakni taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum minal aidina wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Hadirin rahimakumullah, di dalam tangan saya nih yang saya pegang adalah kitab Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad, insya Allah di dalam kitab ini mari kita kaji sedikit ya. Kita akan ngaji halaman ke-33. Ke-33 di sini. Dikit demi sedikit saya akan jelaskan. Mudah-mudahan di rumah dimanapun pemirsa berada bisa mendengarkan dan bisa ikut ngaji bareng dengan saya, dan mudah-mudahan bisa paham. Dan jika tidak paham bisa ditanyakan. Dan mudah-mudahan kalau sudah paham, sudah tahu, maka diamalkan. Sekiranya ada kekeliruan atau kesalahan, tolong dikoreksi dan dikasih kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal faqih Abu Laisu rahimallahu ta'ala. Jadi ada salah satu ulama namanya ulama fikih Abu Lais rahimallahu ta'ala, semoga Allah meridhai kepadanya. Beliau berkata di sini, man hafidhu sab'a kalimatin, barang siapa yang menjaga 7 kalimat, fahuwa syarifu indallah, maka dia akan mulia di sisi Allah. 7 yang menjaga kalimat ini dan istiqomah didawamkan, diamalkan, maka syarifu indallah, maka dia akan memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wal malaikah, kemudian di samping dengan malaikat akan memiliki kemuliaan yang luar biasa. Wa yaghfiru dzunubahu walau kana misla jabaril bahri, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun dosa itu seperti luas lautan, seperti lautan yang luas. Wa yajidu halawat ta'ata wa yakunu hayatahu mimma tahu khairan. Wa yajidu halawatal ta'ah, dan akan orang ini mendapatkan yakni kenikmatan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yakunu hayatahu mimma taha khairan, dan menjadikan hidupnya dan matinya adalah baik. Apa saja nih kira-kira 7 perkara yang dia miliki, amalan ini diamalkan, kemudian dia akan mulia di sisi Allah, dan dia akan mulia daripada malaikat-malaikat Allah, kemudian akan diampuni dosa-dosanya walaupun selautan yang besar itu, yang luar biasa lautan, diampuni dosanya. Begitu juga hidupnya akan mulia, begitu juga matinya akan husnul khatimah. Yang pertama adalah al-ula ayyakula ingda ibtida'u kulli syai'in bismillah. Maka hendaklah ketika dia atau siapapun orang yang melakukan sesuatu perkara yang baik, maka harus dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita mau berangkat sekolah, bismillahirrahmanirrahim. Apalagi keluar rumah, dengan doa tawakal, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka orang tersebut akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah
al-ula ayyakula ingda ibtada'u kulli syai'in bismillah. Ketika melakukan sesuatu maka dia harus bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, wasaniyatu ayyakula ingda farogi kullu syai'in alhamdulillah. Yang kedua adalah setelah melakukan perbuatan apapun, yakni yang baik, yang mulia, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut mengucapkan alhamdulillah atau yang lengkapnya alhamdulillahirabbil alamin, maka dia akan mulia di sisi Allah dan di sisi malaikat dan akan diampuni dosanya walaupun sebanyak lautan yang lepas. Itu yang kedua. Ya, ketika dia melakukan apapun amal, setelah dia bekerja, setelah dia silaturahmi, setelah dia habis sekolah beres, kemudian habis silaturahmi, maka dia ucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, gitu. Segala puji bagimu ya Allah. Yang ketiga, wasalisatu ayyakula idza jara ala lisani ma la ya'ni astagfirullah. Yang ketiga adalah jika ucapannya berjalan, jaro artinya berjalan, yakni ucapannya keluar dengan sengaja mau tidak sengaja, perkataan la yakni tidak manfaat bagi dirinya apalagi bagi orang lain, maka dia harus apa? La yakni astagfirullah, maka perkataan yang tidak baik itu harus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar perkataan-perkataan tadi Allah diampuni. Kalau di dalam Quran dijelaskan dalam Quran banyak, saya lupa suratnya keberapa, tapi insya Allah saya ingat tafsir sama ayatnya. Innal hasanata yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya katakanlah bahwa kebaikan yang kita lakukan akan menghapus dosa-dosa. Maka senantiasa kita harus melakukan kebaikan. Itu tadi, jika seseorang tadi melakukan perkataan yang buruk, yang jelek, maka dia harus istighfar. Warabi'atu, yang keempat. Sekarang yang keempat apa nih? Yang keempat, ayyakula idza arada fi'lan insyaallah. Yang keempat adalah jika seseorang yang keempat melakukan sesuatu, ingin melakukan sesuatu 1 menit, 2 menit, kemudian 1 jam, 1 hari, maka dia harus mengucapkan insyaallah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, wal khamisatu ayyakula idza istaqbala ilahi fa'ala makruhu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan jika seseorang tersebut terdapat pada dirinya mengerjakan perkara-perkara yang makruh, maka dia harus mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga bisa menghindari hal-hal yang kurang baik, yakni seperti kemakruhan. Itu yang kelima. Yang keenam adalah wasadisatu ayyakula ija asobatu musibatun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jika terdapat satu musibah terhadap siapapun atau terhadap diri manusia, maka hendaknya ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita adalah milik Allah dan kita pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sempat main ke rumah, sebut Ustadz pantas, sebut Kiai pantas karena dia udah punya pondok meneruskan abinya atau bapaknya. Teman saya satu angkatan, namanya Ustadz Lutfi Robbani. Beliau berkata gini, pas ngobrol sambil ketawa, beliau berkata, kalau di dalam Quran ada surat yang mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, kita mari sedikit untuk mengkaji, mengambil hikmah daripada muslimun ini kita ganti. Bukan berarti ganti Quran, bukan. Kita lagi bercanda, kemudian beliau bilang wala tamutunna illa wa antum katibun, dan kau jangan meninggal kecuali engkau memiliki kitab, memiliki tulisan, sebagaimana ulama ini memiliki karangan kitab atau kitab yang bermanfaat. Kita jangan sampai mati kecuali kita ada yang meninggalkan kita, yakni amal ibadah kita yang baik, atau kita memiliki buku-buku cerita kita yang mulia, atau penjelasan-penjelasan kalimat tauhid atau kalimat-kalimat ilahiyah
yang mana mudah-mudahan dengan seperti itu orang-orang pada sadar, orang-orang pada kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum katibun, jangan kau mati kecuali kau memiliki karangan. Karangan kitab apapun yang penting manfaat baik itu kitab gundul atau kitab tidak gundul atau berkarang bahasa Indonesia. Bebas itu ya, terserah. Itu yang ke-6. Jadi kalau ada musibah maka ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita pasti milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah, dan pastinya kita akan diberikan satu ujian dan sampai berbagai macam ujian. Di dalam Quran dijelaskan wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin. Gitu. Jadi kita akan diuji wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Pasti aku akan uji wahai hambaku minal khaufi, dari sedikit ketakutan, wal ju' kelaparan, dan sebagai. Mudah-mudahan ketika Allah menguji kita dengan musibah atau ujian apapun, maka kita harus menerima dengan lapang dada dan harus mengoreksi diri kita untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni taqarrub ilallah, mendekat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ke-6. Yang terakhir adalah wasabiatu la yazalu yajri ala lisani fi lailin wan nahari kalimatul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang terakhir adalah la yazalu, tidak henti-hentinya, ala lisani, atas lidah ucapan bibir mulutnya, ai lisani fil laili wan nahari, dalam setiap malam dan atau siang, pagi siang malam, kalimatul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Senantiasa dalam setiap harinya berzikir kepada Allah dengan tasbihnya, dengan kalimat tahlilnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji tadi, 7 perkara yang memuliakan manusia di sisi Allah dan di sisi malaikat, kemudian akan diampuni oleh Allah dan akan dimuliakan dalam keadaan apapun insya Allah. Maka amalkan ilmu ini, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan kita bisa mentransfer kepada saudara kita, teman-teman kita, terlebih kepada keluarga kita. Dan mohon maaf jika ada kekurangan, mohon dikoreksi. Ini kitab Nashihul Ibad. Mari kita mengkaji kitab-kitab para alim ulama. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan pastinya setiap kebaikan ada manfaatnya. Hamba al-fakir pasti banyak kekurangan, banyak kesalahan. Tolong dimaafkan. Sekian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.